Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda soleh-soleha. Apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh, izinkan Ibu untuk bertanya terlebih dahulu. Apakah tadi kalian sudah menjalankan kewajiban untuk sholat subuh? Pinter! Ingat ya, kita harus menjalankan kewajiban dulu sebelum diberikan haknya. Lalu, tadi sudah melaksanakan sholat sunnah duha? Pinter, sudah sarapan? Pinter, alhamdulillah. Kalau gitu, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anandaku, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 4 di tema 4. Nah, masih tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu yuk. Ya, kita akan bernyanyi tentang beragam agama di Indonesia memakai lagu kereta api atau lagam kereta api. Yuk kita mulai ya. Agama di Indonesia beragam, ayo kita kenali. Pertama, agama Islam, beribadahnya di masjid, kitab sucinya Al-Quran, ayo kita lanjutkan. Agama yang kedua, Kristen, Protestan dan Katolik, ibadahnya di gereja, kitab sucinya Alkitab, ayo kita lanjutkan. Agama yang ketiga, agama yang ketiga, umat Hindu, beribadah di pura, kitab sucinya Weda. Agama yang keempat, Buddha, beribadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka. Agama selanjutnya, Konghucu, beribadah di kelenteng, kitab sucinya Sisu, kepanjangannya Sisu Wujing. Itulah beragam agama, jangan lupa bertoleransi. Nah, itu lagunya. Gimana? Udah bisa bersemangat untuk belajar? Mohon maaf kalau misalkan suara ibunya tidak sesuai ekspektasi kalian ya. Nah, sekarang kenapa sih Bu kita nyanyi itu? Nah, kita itu kan berada di Indonesia. Indonesia itu mempunyai dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini ada sila yang pertama sampai sila ke
5. Sila pertama ini tentang beragama. Nah, agama di Indonesia ini tadi disebutkannya ada sampai 5 ya. Cuman salah satunya itu Kristennya itu ada 2. Ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Jadi jumlahnya ada 6. Coba sekarang dilihat di halaman 108 aktivitas 5. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang ibadah, tempat ibadah umat-umat beragama di Indonesia. Kita beribadah itu sesuai dengan agamanya, karena di kita itu ada 6 agama. Tapi setiap kita beribadah kepada Tuhannya masing-masing itu adalah kewajiban setiap manusia, warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Pancasila kita ini bahwa kita itu harus atau diperbolehkan menganut salah satu agama. Terserah mau agamanya apa saja, cuman rata-rata ada 6 di kita itu. Tadi apa pertama? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba lihat nomor 1. Di situ ada tempat ibadah namanya apa? Masjid. Boleh masjid, boleh masjid. Kalau masjid mah itu bahasa Sunda ya. Itu masjid. Agamanya agama Islam. Sip. Nomor 2 itu ada gereja. Agamanya Kristen. Ya. Kalau mau Kristen Protestan, Kristen Katolik itu tempat ibadahnya di gereja dan nama kitabnya juga sama, dua-duanya Alkitab. Nomor 3 ada agama atau tempat ibadah pura untuk agama Hindu. Nomor 4 ada wihara atau ada juga yang menyebutnya vihara, itu untuk agama Buddha. Dan yang nomor 5 itu ada kelenteng untuk tempat ibadahnya Konghucu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya, kita mempunyai hak untuk mengambil atau menganut agama apa saja gitu ya. Tapi kita mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Begitu ya. Nah, coba lihat aktivitas 3 halaman 111. Di situ ada pernyataan tentang hak yang akan diterima jika melakukan kewajiban. Silahkan kalian kalau misalkan kewajibannya nomor 1 menjaga kebersihan tempat ibadah. Nah, haknya apa tuh yang ada di sebelah kanan? Silahkan Anda kerjakan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, kita kan sudah belajar dari tema 1 itu kewajiban dan tema 1. Subtema 1 itu kewajiban dan hak di rumah. Terus kewajiban dan hak di sekolah di subtema 2. Di subtema 3 kita kewajiban dan hak bertetangga. Terus terakhir sekarang subtema 4 itu kewajiban dan hak di warga negara. Coba di aktivitas 4 kita lihat ini kewajiban di mana nih? Nomor 1, menyimak penjelasan guru itu kewajiban di sekolah apa di rumah? Sekolah, pinter. Nomor 2, membersihkan taman di halaman rumah, berarti di rumah, pintar. Nomor 3, bersikap sopan dengan tetangga baru di dekat rumah, di bertetangga. Oke, pintar. Nomor 4, menghargai dan menghormati suku bangsa yang berbeda dengan kita. Kalau suku bangsa berarti universal, besar, bukan hanya yang dekat-dekat saja. Berarti kewajiban warga negara, pintar. Nomor 5, menjaga ketertiban saat mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia, berarti sebagai warga negara. Sip. Berarti kalian sudah bisa membedakan antara kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, di bertetangga, warga negara, dan itu harus kita laksanakan secara seimbang, baik kewajibannya dan haknya. Sip kalau gitu. Oke, kita lanjutkan ke halaman 112 aktivitas 5. Yuk, kita bahas bersama dulu. Ibu jelaskan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakannya. Baik, sudah dibuka ya aktivitas 5 halaman 112-nya. Kita baca dulu soal nomor 1. Peserta yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Balai Kota akan dibagi dalam 25 barisan. Jadi nanti di Balai Kota itu ada 25 barisan ke belakang.
Nah, jumlah peserta upacara lebih dari 1000. Nah, berapa kemungkinan jumlah peserta upacara, berapa jumlah peserta setiap barisan? Oke. Kita bisa menentukan jumlah seluruh pesertanya dulu, boleh jumlah peserta tiap barisan. Karena di sininya 25 barisan, pasti ini akan kelipatan 25. Tapi kan jumlah seluruh pesertanya itu harus lebih dari 10. Maka ibu akan mencoba dengan 1025. Berarti kalau misalkan di sininya udah 1025, kan ini kenapa Bu 1025? Kan tadi harus lebih dari 1000 gitu kan? Jadi 900 gak bisa, 80 juga gak bisa. Oke, ini 1025. Kita hitung 1025 dibagi 25. Oke, 10 dibagi 25 kan gak bisa. Berarti perkalian 25 yang mendekati dengan 102. Kira-kira berapa? 4. Oke, 4 dikali 25 berapa ya? 100. Pintar, kita kurangi 25 sisanya. Oke, 25 dibagi 25 hasilnya 1. 1 dikali 25, 1 dikali 25 hasilnya 25. 25 kurangi 25, 0. Berarti kalau gitu 1025 dibagi 41 hasilnya 25. Karena tadi 1025 bagi 25 hasilnya 41. Itu yang dibagi. Ibu, aku pengen ngisi yang sebelah sininya karena ini lebih mudah Bu dikalikan. Oke, kita coba. Karena tadi 41, kita coba 40 di bawah 41 nih ya, 40 dikali 25. 0 kali 5 hasilnya 0. 4 kali 5 hasilnya 20. Oke. Sekarang 0 kali 2 berapa? 0 juga. 4 kali 2 hasilnya 8. Kita tambahkan. 0 turun ke bawah. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 8 sama dengan 10. Ini kan harus ini 1000. Tapi sedangkan di soalnya itu harus jumlah pesertanya harus lebih dari 1000. Boleh nggak ditulis 40 di sini? Nggak boleh karena jumlah pesertanya hanya 1000. Kurang karena di sini harus lebih dari 1000. Oh Bu, kalau gitu kan 40 kurang dari 1000. Pas 1 bisa tuh. Oh, kita coba ke 42. Boleh. 42 kali 25. Berapa ya? 2 kali 5 hasilnya 10. 4 kali 5 hasilnya 20. Tambah 1, 21. Sekarang 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Kita tambahkan. 0-nya turun karena nggak punya teman. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 8, 10. 1050 bisa? Bisa karena dia lebih dari 1000. Makanya kita bisa menulis 42 di sininya 1050 karena 1050 lebih dari 1000 dan 1050 dibagi 42 hasilnya 25. Nah, kemungkinan C, D, dan E silahkan Ananda kerjakan dan kirimkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, sekian untuk hari ini. Jika kalian atau Ananda kelas 3 belum paham tentang pembahasan hari ini, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Jika sudah paham, silahkan Anda kerjakan. Tugasnya ada 2. Yang pertama itu aktivitas 3 halaman 111, nomor 1 sampai nomor 5. Dan aktivitas 5 halaman 112, nomor 1 bagian C dan E. Silahkan Anda kerjakan, difotokan dan kirimkan melalui aplikasi Edmodo paling lambat pukul 8 malam. Sekian pembahasan hari ini. Jangan lupa terapkan 3M pesan ibu ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.